Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang bilang hasbi Allah, cukup bagi saya Allah, pas disebut nama Allah, udah selesai masalah dia gitu. Contoh, ada musibah. Terus temannya bilang, tenang, ntar Allah ganti dengan yang lebih baik. Kan disebutkan nama Allah, tenang, ntar Allah ganti dengan yang lebih baik. Oh ini ada doa nih, wakhluf li khairam minha, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Apakah kata-kata ini cukup buat kita sehingga kita tenang? Sehingga kita tidak lagi terus-terusan dalam keputusasaan terhadap musibah-musibah yang kita hadapi? Kalau enggak, berarti kita gombal mengatakan hasbi Allah. Katanya hasbi Allah, kok enggak cukup sih Allah buat kita? Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minun, orang mukmin yang sebenarnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah hatinya gemetar. Maksudnya ngerespon gitu di dalam hati. Jadi mantap imannya, jadi mantap keyakinannya, jadi mantap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak sih hasbi Allah? Coba. Kalau lagi bete, lagi ilfil, lagi nggak mood aja nih, lagi sedih, lagi galau berat. Yang buat bete, ilfil, galau berat kita itu reda apa? Jujur ya. Apakah sholat? Apakah jalan-jalan? Apakah makan-makan enak? Apakah main game? Apakah dengar musik? Apakah nonton film yang baru keluar? Mana yang paling gampang buat bete kita hilang? Itu jujurnya tuh. Kalau misalnya kita lagi bete, wudu, sholat, Allah Akbar, selesai sholat, hilang tuh bete. Berarti benar, hasbunallah, hasbi Allah. Tapi kenyataannya termasuk saya nih, gak gitu-gitu amat. Begitu ada masalah, sholat. Begitu selesai sholat, ini nonton di mana ya? Sama aja kan? Sholat sih, cuman habis sholat ternyata belum cukup, belum hilang juga nih. Saya udah sholat, saya udah zikir, saya udah doa, saya udah tilawah Al-Quran, saya malah udah tahajud, udah puasa, tapi belum hilang juga, masih ilfil banget nih. Mau cari makan enak mau makan yang pedas-pedas gitu, atau mau cari kopi. Berarti belum hasbun, belum cukup, masih butuh tambahan. Memang berpengaruh, tapi belum cukup. Salat ya menenangkan, cuma belum bisa menyelesaikan masalah. Berarti kita masih gombal dalam zikir kita. Makanya Allah bilang, kok gitu? Katanya saya cukup buat kamu. Kok kamu masih mencari solusi yang lain setelah saya? Kok kamu masih menyekutukan saya dalam mencari jalan keluar terhadap masalah-masalah kamu? Berarti kamu tuh gak benar ngomongin hasbi Allah. Orang yang benar-benar mengatakan hasbi Allah tuh kayak Ibrahim tuh. Ketika dia masuk ke dalam api, dilemparkan ke dalam bara api, tiba-tiba Jibril datang kepada Ibrahim mengatakan, ya Ibrahim, alaka hajah? Apakah kamu punya sesuatu yang kamu butuhkan? Sal, tu'ta, minta kepada saya nanti saya akan kabulkan. Kata Jibril. Apa kata Ibrahim? Amma ilaik fala. Kepada kamu? Enggak. Saya tidak butuh siapapun. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Baru Allah padamkan tuh api, keajaiban. Kenapa kita mengucapkan banyak kalimat zikir tapi tidak terjadi keajaiban-keajaiban dalam hidup kita? Mungkin kalimat kita itu belum jujur, belum sesuai dengan hati kita dan realitas kehidupan kita. Makanya zikir kita itu belum powerful. Harusnya zikir yang powerful itu begitu kita bilang hasbi Allah, api padam. Jadi kalau ada kebakaran, hasbi Allah, gak butuh telepon pemadam kebakaran, selesai sudah. Kenapa kita telepon pemadam kebakaran? Karena kita belum hasbi Allah secara jujur. Ini benar nih, walaupun agak-agak, contohnya agak-agak lebay mungkin ya, tapi benar loh. Kenapa? Kita ketika nggak usah api yang membakar rumah lah, nggak usah kebakaran, hal sepele aja. Masalah perasaan, masalah lapar,
Bukankah Nabi mengatakan nanti makanan orang di akhir zaman adalah kalimat la ilaha illallah? Ini makanan orang di akhir zaman. Ketika muncul Dajjal, makanan kaum muslimin itu adalah la ilaha illallah. Begitu bilang la ilaha illallah, kenyang. Itulah orang yang selamat di masa Dajjal. Kira-kira kalau sekarang Dajjal keluar, kita selamat nggak? Cari tahunya gimana? Kalau teman-teman lapar, coba bilang la ilaha illallah. Lapar, masih lapar atau udah kenyang? Pasti masih lapar ya. Karena kita nggak menganggap Allah segalanya, hasbi Allah. Tapi nanti di akhir zaman, ketika Dajjal muncul, Nabi mengatakan makanan mereka pada saat itu adalah zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itulah makanan mereka. Begitu mereka bilang subhanallah, la haula wala quwata illa billah, langsung kenyang. Anaknya bilang pa lapar, bilang la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah, gimana? Udah kenyang. Ya tuh. Itu benar-benar umat akhir zaman banget tuh. Kalau kita kayaknya bukan umat akhir zaman, umat zaman edan. Kita ucapin la ilaha illallah masih lapar, sholat masih galau, udah zikir sekian ribu masih sedih, masih sakit hati. Kenapa? Karena kalimat kita itu belum jujur. Kok gitu kalimat kamu, kata Allah kepada kita. Karena Allah tahu isi hati kita. Wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Seandainya kita jujur, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa loh dalam hidup kita. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kata Allah, jujur, tunaikan janjimu kepadaku, aku pasti akan tunaikan janjiku kepadamu, dan kepadakulah kalian akan lari. Maksudnya, kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi kalau kita jujur sama Allah, Allah akan jujur sama kita. Kalau kita benar-benar mengatakan itu dengan yakin, Allah tidak akan mengecewakan kita sama sekali. Keajaiban itu akan terjadi dalam hidup kita. Sangat mudah urusan kita. Saya sendiri sering membuktikan ini, dan sering benar. Kalau ada yang keliru, itu karena saya masih belum baik imannya. Misalnya, contoh sederhana mau ceramah. Ceramah yang menurut saya paling beban adalah di sini. Di depan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena saya selalu berharap ceramah sederhana saya itu benar-benar bisa menjadi suatu kebaikan yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman sekalian. Pengen banget tidak mengecewakan. Jadi saya bukan perform untuk menghibur, tapi perform untuk memberi sesuatu yang kita cari bersama kan? Kita cari ilmu, kita cari iman. Kita pengen datang ke majelis taklim itu pengen tajdidul iman, memperbaharui iman. Maksudnya pulang dari sini tambah yakin pengennya kan gitu ya? Pulang dari sini tambah semangat beramal soleh. Pulang dari sini semakin yakin untuk bergantung kepada Allah. Itu membuat saya terbeban. Ya Allah, jangan sampai penampilan saya buat mereka kecewa. Bukan karena pengen dielu-elukan ustadznya keren atau apa, enggak. Biar mereka tidak sia-sia waktunya datang ke sini. Terus gimana caranya? Saya akan berzikir. Salah satu zikir yang selalu saya baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dan wahlul 'uqdatam min lisani saya ulang berkali-kali. Kenapa? Saya khawatir saya tidak menyampaikan sesuatu dengan jelas dan baik sehingga teman-teman tidak memahami. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahuna qawli. Dan ternyata setelah membaca ayat atau zikir ini, Allah seperti memudahkan. Muncul terus saja materinya itu yang dulu udah lama dibaca, muncul lagi. Dan itu nggak dikonsep. Teman-teman bisa nanya kepada orang-orang dekat saya, teman atau istri saya jarang konsep materi ini, malam ini mau bahas ini, terus nyusun dulu, apalagi buat slide. Itu bukan saya banget lah. Modalnya tuh benar-benar saya mengonsep materi, mencari bahan, itu ketika saya di Mesir dulu. Itu masa-masa mencari bahan. Sekarang bukan masa mencari bahan, masa memahami realitas untuk menawarkan bahan ini loh. Dulu di Mesir nyari bahan, baca, dengerin terus saja selama 6 tahun. Sekarang diingat-ingat, yang mana ya? Yang ini. Oh ya, sampein. Artinya doa Rabbi syrah li sadri itu benar-benar memudahkan urusan. Termasuk kalau misalnya kita lagi ada masalah sama seseorang. Kita doa, ya Rabbi, mudahkan urusan saya.
Mudah enggak? Kalau kurang mudah, berarti kita belum benar-benar jujur dalam kalimat kita kepada Allah. Jujur gimana? Kita yakin enggak sih Allah yang memudahkan urusan kita? Kalau kita yakin banget, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Seperti cerita kemarin tuh. 2 orang yang saling berhutang kan? Yang satu memberi hutang dan bertanya, siapa saksinya? Kata yang berhutang, Allah saksinya, boleh enggak? Kata yang memberi hutang, oh boleh, Allah itu sebaik-baik saksi dan itu jujur, yakin gitu. Coba kalau kita lakukan itu sekarang, mungkin kita akan dikhianatin, akan dirugiin sama banyak orang. Kenapa? Karena enggak yakin banget kepada Allah SWT. Masih ada sedikit, setitik ragu. Ntar kalau dia bohong gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia lupa gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia berubah pikiran gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia hilang tiba-tiba nggak membayar hutang gimana? Bukankah ada Allah? Bukankah ada Allah ini jarang kita ucapkan? Kita masih ragu walaupun kita mengatakan hasbiyallah, hasbunallah. Makanya jarang ngelihat keajaiban. Padahal kalimat itu kalimat-kalimat yang mukjizat, powerful. Sebagian mungkin pernah dengar cerita Imam Hasan Al-Basri. Tahu Imam Hasan Al-Basri? Salah satu ulama generasi tabi'in, generasi kedua. Ceritanya Imam Hasan Al-Basri ini pernah bikin seorang gubernur Baghdad namanya Hajjaj. Ini Hajjaj ini gubernur yang sangat jahat, sering membunuh orang soleh, termasuk sahabat Nabi pernah dibunuh sama dia. Imam Hasan Al-Basri pernah bikin gubernur Hajjaj itu tersinggung. Kapan? Ketika Imam Hasan Al-Basri diundang ke rumah gubernur Hajjaj bersama beberapa ulama yang lain, beberapa tokoh masyarakat diundang ke rumah barunya, istana gitu. Jadi Raja Hajjaj ini suka bikin istana terus pamer. Ngundang nih. Diundang orang-orang penting, minta semacam testimoni gitu, minta komentar. Jadi kalau bahasa kita mah ngeposting di sosial media terus nunggu gimana menurut kalian. Jadi yang komennya tuh macam-macam ditungguin sama dia. Nanya ke setiap orang yang tamu yang diundang, gimana menurut kamu istana saya? Rata-rata mengatakan ini bagus, istana pertama yang saya lihat yang paling indah segala macam. Bahasa-bahasa memuji lah. Dan gak jujur. Begitu giliran Hasan Al-Basri, ya Syekh Hasan, gimana menurut Syekh tentang istana saya? Syekh Hasan mengatakan, saya sama sekali tidak tertarik dengan semua ini. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada di sisi Anda. Ini ucapan Hasan Al-Basri. Karena lagi ada acara makan siang kayak gitu, banyak orang, Hajjaj menahan emosi. Dia tersinggung banget, marah sebetulnya. Akhirnya udah selesai obrol-obrolan, makan, pulang. Saat pulang, Raja Hajjaj mengutus 2 orang prajurit untuk menangkap Hasan Al-Basri di tengah jalan. Suruh bawa balik lagi ke istana. Mau dia apa? Mau dipancung. Karena dia suka mancung orang soleh. Tangkap tuh Hasan Al-Basri. Di tengah jalan didatangi pengawal raja, kemudian dibawa lagi ke istana, mau dipancung. Begitu Hasan Al-Basri berhadapan dengan Hajjaj, Hasan Al-Basri kemudian berdoa di dalam hatinya. Yang tadinya Hajjaj marah besar, pengen bunuh Hasan Al-Basri, pengen memancung Hasan Al-Basri, tiba-tiba pas ngelihat wajah Hasan Al-Basri, Hajjaj ini berubah seperti orang yang kena hipnotis. Tiba-tiba dia tersenyum, tiba-tiba dia jadi orang yang humble, hangat banget, langsung memeluk Hasan Al-Basri. Selamat datang wahai Syekh, selamat datang, duduk. Syekh, beri saya nasihat, terus dikasih makanan, minuman. Setelah itu dipersilakan pulang, dikasih kendaraan yang terbaik. Sampai akhirnya Hasan Al-Basri keluar dari istana. Ketika di tengah jalan, pengawal-pengawalnya Hajjaj bertanya kepada Hasan Al-Basri, ya Syekh, kami tadi diutus oleh Raja menangkap Anda agar Anda dipancung karena Raja tersinggung dengan obrolan tadi ketika makan siang. Dan Raja dalam keadaan marah besar. Tapi begitu bertemu dengan Anda, tiba-tiba dia berubah, jadi baik, jadi kasih sayang, jadi luluh, emosinya jadi reda. Apa yang Anda lakukan kepada dia? Apakah Anda punya sihir? Kata pengawal. Kata Hasan Al-Basri, saya tidak pakai sihir. Terus apa? Saya sebelum bertemu dengan Hajjaj, tadi saya berdoa. Apa doanya? Ya Rabbi, Engkaulah yang menggenggam hidupku. Kepadamulah aku berserah. Ya Rabbi, padamkanlah amarah di hati Hajjaj sehingga aku selamat sebagaimana Engkau
mendinginkan api kepada Ibrahim sehingga dia selamat. Ini yang dibaca oleh Hasan Al-Basri. Ya Allah, padamkanlah amarah di hati Hajjaj sehingga aku selamat dari kezalimannya sebagaimana engkau menyelamatkan Ibrahim dari api yang panas. Tiba-tiba Allah padamkan marahnya. Ini namanya zikir, doa powerful. Kenapa? Karena hati Hasan Al-Basri itu benar-benar bergantung kepada Allah itu 100%, gak ragu sama sekali. Gimana pun pengawalnya banyak, tidak membuat dia ragu kepada Allah. Allah lebih besar. Gimana pun kuatnya Hajjaj, tidak ragu kepada Allah. Allah maha kuat. Sehingga kalimat yang sesuai dengan hati, Allah tunjukkanlah keajaiban kepada Hasan Al-Basri. Langsung luluh, langsung berubah dari marah menjadi sayang kepada Hasan Al-Basri. Kenapa kita jarang melihat keajaiban? Karena ucapan kita itu belum selaras dengan hati kita. Gak yakin-yakin amat sama Allah. Sering bilang la haula wala quwata illa billah, tapi kita masih yakin ada kekuatan lain yang mempengaruhi hidup kita. Padahal kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau semua orang berkumpul dan ingin menolong kamu, mereka tidak dapat menolong kamu kecuali dengan seizin Allah. Kalau mereka semua berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Allah, 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 di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Percaya enggak kita dengan ayat itu? Jawab dengan hati kita masing-masing. Kalau kita percaya, baru terjadi keajaiban dalam hati kita. Pernah menghadapi orang marah? Pernah? Sering kan? Siapa yang marah? Istri? Tahu gimana kalau istri lagi marah? Oh, belum tahu ya? Ya udah deh, ganti contoh. Orang tua deh, orang tua. Saya lupa aja nih kalau saya di hadapan para jomblo fisabilillah. Kalau istri lagi marah, padamkan marahnya itu bukan dengan hadiah dunia dulu. Itu buat kita ragu sama Allah dan mengandalkan materi. Pas marah, tunjukin. Mau ke Lombok, Bali, Jogja, atau Maldives. Pasti dia pilih Maldives tuh. Pas dia pilih Maldives, kita nangis. Kenapa? Dananya gak cukup. Makin marah dia tuh. Jangan nawarin materi dulu untuk meredakan marah seseorang. Karena kita akan bergantung kepada materi itu. Ternyata ampuh. Kalau dia marah, saya kasih tuh brosur. Brosur doang. Kalau lagi marah, nonton yuk. Pelan-pelan reda marahnya, berarti efektif. Nonton cukup bagi saya. Pas lagi marah, ada kafe baru loh, enak tuh makanannya. Terutama tuh misalnya green tea-nya, milkshake tuh paling enak tuh se-Bandung. Reda marahnya, milkshake cukup bagi saya, kan? Bukan hasbi Allah, hasbiya milkshake. Kenapa bisa gitu? Karena ketika kita mau meredakan marah seseorang itu, kita menggunakan materi. Atau menggunakan bahasa-bahasa ngegoda, ngerayu, gombal tadi. Tapi kan lama-lama agak-agak habis juga ya bahan menggombal ya. Harus buka, jadi teman-teman bisa ke Gramedia mungkin beli buku dengan judul Kumpulan Gombal-Gombal Efektif. Udah teruji, banyak yang menggunakan gombal ini dan berhasil meredakan amarah. Mungkin, tetapi itu berarti kita tidak mendapatkan yang paling luar biasa. Sehingga suatu saat kita akan kewalahan sendiri. Berapa sering kita bisa memberikan materi, memberikan brosur, memberikan kafe, memberikan nonton, memberikan hiburan, entertain segala macam. Berapa sering? Coba sesekali ketika menghadapi seseorang yang marah, andalkan Allah. Pas mau ketemu orangnya, ya Rabbi, ya Rabba Ibrahim, wahai Tuhan Ibrahim, padamkanlah amarah istri saya sebagaimana engkau memadamkan api bagi Ibrahim. Terus temuin, kalau masih marah, ya Allah astagfirullahaladzim, berarti saya belum jujur nih, masih belum yakin sama Allah, istighfar lagi, ya Allah padamkan. Masih marah, ya Allah padamkan. Terus saja sampai yakin. Kalau kita yakin itu berubah loh, benar-benar berubah. Kalau nggak bisa langsung, bertahap, tergantung iman. Ada orang yang imannya baru redam amarah seseorang itu 1 jam, berarti imannya iman 1 jam.
ada yang setengah jam, ada yang 10 menit, ada yang begitu ketemu berubah langsung. Sampai orang yang marah itu juga terheran-heran. Kenapa ya? Saya tadi sebetulnya lagi sebel banget sama kamu, tapi pas melihat kamu jadi berubah, kenapa ya? Karena Allah. Ini mah masalah iman, bukan masalah fasihnya mengucapkan hasbi Allah. Semua kita mah yang namanya hasbi Allah pasti fasih, apalagi sadaqallah itu paling fasih tuh. Sadaqallahul azim itu fasih banget. Kenapa? Apalagi baca 1 juz pengen sadaqallah cepet-cepet kan? Itu fasih. Bismillah fasih, hasbi Allah. Insyaallah tahsin hasbi Allah wa ni'mal wakil. Malah kita kadang-kadang kalimat hasbi Allahnya tuh lebih keren daripada sahabat loh. Kalau sahabat kalimatnya cuma gini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Coba lihat, panjangan siapa ucapannya? Panjangan kita kan? Sahabatnya cuma sedikit, Ibrahim lebih sedikit lagi, hasbi Allah, segitu doang. Kita rame, oh jangan cuma hasbi Allah, tambahin dong, jangan terlalu irit-irit dalam berzikir. Rame aja di broadcast soal panjang pendeknya zikir, tapi dua-duanya nggak powerful, nggak ngaruh. Yang bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil sama aja. Yang bilang hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, diulang 33 kali, tapi nggak ngaruh. Kenapa? Karena nggak jujur. Hanya fasih di lisan, tetapi tidak fasih di hati. Harusnya kayak Imam Hasan Al-Basri, begitu dia katakan demikian, doanya langsung berubah. Termasuk doa tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik. Selama apa sih Allah kasih kita ganti? Di situ kita bisa mengukur keimanan kita. Kalau begitu kita berdoa langsung dapat ganti, itu imannya ajaib tuh. Kalau kita berdoa tunggu gantinya sebulan kemudian, itu imannya standar. Kalau kita udah berdoa tapi nggak diganti-ganti, berarti kita bermasalah, nggak yakin-yakin amat sama Allah. Pengen nggak begitu berdoa langsung Allah menunjukkan keajaiban? Kita pengen aja nggak berani ya, karena kita nggak percaya bisa. Kita mau mengatakan pengen, itu aja kita nggak berani karena menganggap itu nggak realistis. Masa sih bisa? Bisa kalau kita yakin kepada Allah. Kalau kita nggak yakin, kalau kita bilang nggak bisa, kalau kita ragu bahwa Allah bisa menunjukkan ajaib kepada kita dalam hitungan detik, terus kemana kalimat kun fayakun? Masalahnya kita nggak yakin untuk bilang pengen, begitu doa langsung Allah kabulkan. Itu aja kita ragu. Kenapa? Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam hitungan simsalabin abrakadabra. Kita nggak percaya itu bisa terjadi dalam satu kalimat kun. Makanya tidak ada kun dalam hidup kita. Gimana caranya? Belajar yakin kepada Allah seutuh-utuhnya. Masih ingat juga dengan kisah seorang bapak datang kepada Rasulullah curhat dan minta tolong. Dia bilang, ya Rasulullah, putra saya ditawan oleh musuh dan mereka meminta tebusan 100 dinar. Kalau saya nggak ngasih uang 100 dinar, putra saya akan dipenggal, akan dibunuh ya Rasulullah. Sedangkan saya orang miskin. Jangankan 100 dinar, 100 dinar itu mungkin sekarang sekitar 250 juta. Mahal. Saya nggak punya uang sebesar itu ya Rasulullah. Untuk makan aja susah. Terus gimana ini ya Rasul? Waktu itu Rasulullah juga nggak punya apa-apa untuk diberi. Sahabat-sahabat banyak yang keluar negeri untuk berdakwah, sehingga orang-orang kaya kayak Utsman, Abdurrahman lagi nggak ada. Terus nolongnya gimana nih? Nabi kasih satu zikir. Kata Nabi, Pak, banyak-banyak mengatakan la haula wala quwata illa billah. Bapak percaya? Oh percaya ya Rasulullah. Pulang dia tuh. Coba kalau kita digituin, ya insya Allah ya Rasul. Tapi duitnya gimana Rasul? Tetap aja kan? Udah minta zikir, minta duit. Yang konkret dong Rasul kalau kasih zikir, kalau kasih solusi. Zikir itu solusi paling konkret. Justru yang lain itu nggak konkret. Yang lain itu Allah tunjukkan kepada kita karena Allah sayang kepada kita. Allah tahu iman kita lemah. Kalau seandainya Allah mau memberikan kepada kita keajaiban menurut iman, mungkin kita nggak dapat apa-apa dalam hidup. Akhirnya Allah berilah kita pertolongan, jalan keluar. Cuman butuh waktu karena iman kita juga butuh waktu. Kita taubat aja butuh waktu, ya. Untuk hijrah aja butuh waktu. Untuk taubat butuh waktu. Mau sholat aja minta tambahan waktu. Udah azan jangan sekarang deh, ntar lagi. Gimana kita mau dapat pertolongan Allah yang sekarang? Fair gak sih kalau Allah mengatakan, oh ntar lagi ya hambaku, orang kamu juga barusan sholatnya juga bentar lagi. Allah kasih tuh.
Begitu Nabi bilang, ucapkan banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Dia yakin, langsung mengatakan, oh ya insya Allah, yakin gitu. Akan terjadi keajaiban, bukan ya ada Utsman gak Rasul? Enggak. Abdurrahman bin Auf rumahnya di mana ya? Enggak nanya-nanya orang kaya, udah aja yakin. Pulang dia tuh, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula. Artinya apa? Tidak ada daya dan upaya dari makhluk. Allah lah yang maha kuasa. Pulang ke rumah, istrinya nungguin. Pak gimana? Udah ketemu Rasulullah. Dapat solusinya, dapat uang pinjaman dari siapa? Enggak. Terus gimana? Nabi ngasih kita solusi yang lebih baik daripada itu. Apa? Ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Istrinya enggak protes, langsung bilang, oh ya, langsung la haula wala quwata illa billah. Berdua tuh la haula wala quwata illa billah. Enggak ada ya kirain duit 100 dinar. Enggak sama sekali, yakin. Begitu malam, sepanjang siang mereka la haula wala quwata illa billah, malam hari tiba-tiba putranya pulang. Enggak sendiri, bawa ternak, bawa kambing banyak tuh, domba dibawa. Ada ratusan ekor domba dia bawa pulang. Di luar rame apa nih apa? Ada domba, siapa? Oh, putra kita, Masya Allah. Pelukan, kangen gitu ya. Kamu gimana bisa selamat? Kata putranya, wahai ayah, ada keajaiban. Tadi, tiba-tiba ketika saya sedang diikat dan besok mau dipenggal, pengawal-pengawal saya itu tiba-tiba pada ngantuk, tertidur, dan tiba-tiba ikatan saya menjadi longgar, sehingga saya bisa melepaskan diri, dan bahkan ketika saya mau pergi, saya kepikiran, kenapa saya nggak bawa domba-domba aja sebagai ghanimah? Domba 100 ekor, kira-kira berisik nggak sih? 100 ekor domba berisik nggak? Berisik kan? Berisik banget kan? Tapi seberisik itu, orang yang ngawal dia tuh nggak bangun loh. Allah udah tutup telinga dan penglihatan mereka. Mereka nggak bangun sama sekali, dibawa. Dan untuk ngumpulin domba 100 ekor, kira-kira butuh berapa jam? Itu bukan kerjaan yang gampang. Ngumpulin 100 ekor, digiring ke satu arah, udah gitu berisik lagi. Ada yang domba yang lari ke sana, ditarik lagi. Namanya domba kan? Domba-domba yang tersesat gitu deh. Gimana coba? Tapi pengawalnya nggak bangun sama sekali sampai ke rumah. Pengawalnya mungkin belum bangun, atau mungkin nggak akan bangun lagi kali. Ya, la haula wala quwata illa billah. Baru ayahnya sadar, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dan ini orang yang mengatakan ini nggak disebutkan namanya dalam riwayat. Kenapa? Saking nggak terkenalnya. Berarti orang biasa banget. Tapi orang biasa dengan keyakinan yang luar biasa, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Jadi jangan bilang, itu mah Umar, itu mah Utsman, itu mah Abu Bakar. Ini nggak ada namanya malah. Cuma disebut ja'a rajulun, ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, gitu doang. Tapi Allah tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Kenapa? Imannya. La haula wala quwata illa billah. Sehingga anaknya datang membawa domba, jadi kaya raya. Sama juga dengan cerita Fatimah bintu Rasulillah. Pasti tahu ceritanya. Karena Fatimah capek di rumah, gak ada pembantu, Ali sering berjihad, akhirnya dia ngurus anak sendiri, anaknya laki-laki lagi, namanya anak laki-laki, bukan bandel, emang dia aktif gitu. Akhirnya Fatimah ngerasa agak berat nih kalau harus ngurus semuanya sendiri, gak punya pembantu. Datanglah ke rumah ayahnya, ayah ya Rasulullah, ayah tahu keadaan rumah tangga saya bersama Ali. Ali orang yang sibuk bekerja, membela agama Allah, berdakwah, berjihad. Saya sendiri di rumah gak ada pembantu. Boleh gak minta seorang pembantu dari rumah ayah? Kan banyak pembantu Rasulullah yang jadi relawan tuh. Kata Rasulullah, ya Fatimah, mereka itu bukan pembantuku tetapi pembantu kaum muslimin. Jadi gak mau dikasih kepada urusan keluarga. Maka pulanglah Fatimah. Oh ya ayah gak apa-apa, pulang nih bersama Ali, gak dapat apa-apa. Nabi kan gak enak hati, karena Nabi sayang banget dengan putrinya ini, putri kesayangan Nabi banget di antara putri-putrinya, Fatimah Az-Zahra. Akhirnya Nabi menyusul Fatimah ke rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukain pintu. Ya Fatimah, ya Ali, la tahzana, janganlah kalian bersedih. Mau aku kasih yang lebih baik daripada pembantu? Oh apa ayah? Kirain robot-robotan atau apa gitu ya. Pembantu yang dalam bentuk robot kan tinggal beli baterai aja tiap bulan atau dicas gitu. Apa ya ayah yang lebih baik daripada pembantu? Kita tahu. Kata Rasulullah sebelum tidur, bacalah zikir ini, ayat ini, maka insya Allah
itu lebih baik daripada pembantu. Mereka protes nggak? Enggak. Oh ya, sami'na wa ata'na. Diamalin tuh, nggak pernah tinggal. Dan selamanya mereka nggak punya pembantu, tapi nggak pernah mengeluh lagi. Allah berikan mereka jalan keluar. Jalan keluarnya adalah dikuatkan hati dan kesabarannya. Itu keajaiban. Kenapa kita udah berdoa tapi hati kita masih lemah? Karena kita tidak berdoa dengan hati, tapi kita berdoa dengan kok gitu? Gak sesuai antara lisan dengan kenyataan. Ada lagi nih kisah yang mungkin sebagian teman-teman pernah mendengar bagaimana Rasulullah SAW pada malam perang Badar melakukan apa Nabi malam perang Badar teh? Istighosah. Pernah dengar istilah istighosah? Mungkin sebagian orang menganggap istighosah ini bid'ah. Istighosah itu salah satu di antara hal yang paling luar biasa yang dilakukan Nabi dan disebutkan di dalam surat Al-Anfal, "Idz tastaghitsuna rabbakum." Ketika kalian beristighosah kepada Tuhan kalian. Apa itu istighosah? Berdoa dengan penuh keyakinan. Malam sebelum terjadi perang Badar, semua para sahabat itu tidur. Dan luar biasanya tidurnya juga sampai mimpi lah gitu. Mimpinya apa? Mimpi basah. Ini serius. Jadi semua sahabat pada malam itu digoda oleh setan sehingga mereka mimpi basah. Dan ketika bangun dari tidur mereka harus mandi junub. Tapi tidak ada air. Akhirnya Allah turunkan hujan. Pada mandi di bawah hujan semuanya sambil bertakbir. Pada malam itu cuma 2 orang yang gak tidur. Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Ngapain? Doa kepada Allah. Salah satu yang terekam dalam sejarah di antara doa Nabi pada malam perang Badar apa? Ya Allah, seandainya besok kami semuanya terbunuh, maka saya khawatir tidak ada lagi orang yang menyebut namamu di muka bumi. Tolonglah hamba-hambamu ini ya Allah. Terus berdoa dan mengangkat tangannya tuh gak gini. Tapi ngangkat tangannya tuh gini. 2 tangan. Nabi berdoa dengan mengangkat tangan setinggi-tingginya. Rabbi gitu. Terus berdoa kayak gitu sampai syal Nabi jatuh, ditaruh lagi oleh Abu Bakar. Jatuh dan menangis sampai basah janggutnya Rasulullah SAW yang mulia. Kemudian Abu Bakar yang sedih mengatakan, ya Rasulullah, hasbuk, hasbuk. Cukup ya Rasulullah, Allah sudah mendengar doamu, cukup. Nabi gak cukup-cukup, terus saja berdoa. Apa yang terjadi besok? Allah utus malaikat ribuan untuk menolong Rasulullah dan para sahabat. Dan kita lihat hasil perang Badar. Bukan karena dia Rasulullah, tetapi karena imannya adalah imannya seorang Rasulullah. Kalau kita punya iman minimal dekat atau mirip dengan imannya seorang Nabi, Allah akan tunjukkan mukjizat yang mirip dengan seorang Nabi, yang disebut dengan karomah. Itulah keajaiban. Jadi bukan mustahil. Kalau kita tidak pernah melihat keajaiban, itu pasti karena kita masih belum selaras antara lisan dengan hati kita. Masih ingat kalimat Nabi ditodong dengan pedang, dihunuskan pedang, lagi istirahat di bawah pohon. Nabi lagi istirahat nih. Tiba-tiba datang orang Badui, orang kafir, menghunuskan pedang di leher Nabi. Dan itu benar-benar mau membunuh Nabi. Nabi seorang diri, sahabat jauh. Terus laki-laki itu mengatakan, ya Muhammad, sekarang kamu sendiri. Kalau saya akan membunuh kamu sekarang, siapa yang bisa menolong kamu? Rasulullah dengan tenang dan mantap mengatakan, Allah. Kalimat Allah itu membuat laki-laki tadi gemetar dan jatuh pedangnya. Coba, ini kalimat Allah kayak gimana? Coba kita ucapkan Allah, ada yang gemetar nggak? Allah, apaan? Nggak dengar? Ya. Biasa aja. Jadi kalau ada musuh, misalnya kita lagi marahan nih di jalan, ada orang yang marah, pengen ngancam kita, Allahu Akbar. Dia langsung gemetar gitu, langsung tunduk, langsung gak bisa berdiri. Berarti ini Allahu Akbar kita ini udah benar-benar powerful. Tapi kenyataannya kan gak pernah kan. Kita bilang Allah terus orang gemetar gara-gara kata-kata kita. Rasul bisa kayak gitu loh. Jadi kalimatnya sama yang kita ucapkan dengan yang Rasulullah ucapkan. Tetapi hatinya beda. Nabi mengatakan Allah, gemetar tangannya, jatuh pedangnya, diambil oleh Nabi. Dihunuskan ke leher orang itu. Nabi bertanya, sekarang kalau saya mau membunuh kamu, siapa yang menolong kamu? Kata dia, engkau wahai Muhammad. Cuma engkau yang bisa menolong saya dan menyelamatkan saya. Akhirnya Nabi membiarkan dia pulang, dan dia akhirnya pulang dalam keadaan selamat dan menyebarkan agama Islam kepada kaumnya. Jadi sesi pertama ini kesimpulannya apa? Salah satu di antara sebab tidak banyak terjadi keajaiban dalam hidup kita karena iman kita